Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam ini kita membahas pertemuan yang pertama, yaitu membahas materi TPD PCPMBI. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Rusdi Ahmad. Saya berasal dari Kota Padang. Nah, di sini saya biasanya memberikan bimbingan tes untuk persiapan masuk kerja, seperti tes CPNS, tes P3K, BUMN, dan sekarang persiapan tes PCPMBI. Nah, jadi di sini perkenalan singkat saya itu bisa dikenal Kak Rusdi ya. Nah, silakan Kakak kirimkan nama dan asal daerah asal di kolom chat agar kita saling kenal semuanya. Silakan diketikkan nama dan daerah asal di kolom komentar agar saya tahu kakak-kakak ini dari mana daerahnya. Nah, ya, tuliskan nama dan daerah asal. Ya, ada Kak Daniel, ada Kak Siska Firda Mirantika dari Pekalongan, ada Kak Ana dari Jakarta, ada Kak Nisha dari Jakarta, ada Kak Daniel ya dari Medan ya, Kak Daniel, ada Kak Widya dari Bogor. Nah, salam kenal semuanya. Nah, pada pertemuan ini kita membahas tentang materi tes potensi dasar. Nah, silakan dilihat pada layar berikut ini. Apakah sudah kelihatan layarnya? Terlihat, Kak. Ya, sudah lihat ya. Nah, pada malam ini kita membahas tentang materi tes potensi dasar atau TPD PCPMBI. Nah, karena tes potensi dasar ini banyak materinya, jadi kita bagi menjadi 3 bagian. Ada part 1, part 2, dan part 3. Pada malam ini kita membahas tentang part 1. Nah, kita singgung sedikit. Tes potensi dasar ini ada 3 kemampuan yang sering diuji, yaitu ada kemampuan verbal, numerik, dan figural. Nah, kemampuan verbal, numerik, dan figural. Nah, pada malam ini kita membahas kemampuan verbal. Nah, apa saja kemampuan verbal itu? Yaitu berupa soal sinonim, antonim. Nah, ini sudah sering dengar ya. Dari SD malahan dah kenal istilah sinonim dan antonim. Kemudian ada analogi, lalu penalaran logis, kemudian penalaran analitis. Jadi malam ini kita khususnya ke kemampuan verbal. Adapun kemampuan numerik dan figural itu pada pertemuan berikutnya. Jadi kita fokus malam ini ke kemampuan verbal. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang A, sinonim. Nah, sinonim itu udah tahu kan? Sinonim ini merupakan padanan kata atau persamaan makna kata. Nah, maka tes sinonim ini merupakan tes yang dilakukan untuk menguji pemahaman seseorang terhadap berbagai kosakata. Jadi kalau soal sinonim ini, kita mencari persamaan kata. Nah, misalnya diberikan suatu kata, lalu kita cari sinonimnya, atau kita cari makna yang sama dari kata tersebut. Nah, kadang kata-kata yang muncul dalam soal sinonim ini, ada yang sering didengar, ada juga yang jarang didengar, seperti istilah ilmiah, istilah asing, dan sebagainya. Jadi untuk itu harus banyak menghafal atau mengenal kosakata tertentu atau memperbanyak perbendaharaan kosakata. Nah, bagaimana tips dan triknya? Tips dan trik dalam menghadapi tes sinonim. Yang pertama itu, jika menemukan pilihan jawaban yang bunyi atau tulisannya hampir sama, maksudnya ada kemiripan bunyi pada awal atau akhirnya pada soal, jangan langsung dipilih. Kenapa?
Sebab 95% jawaban dengan bunyi atau tulisan yang hampir sama dengan soal, itu rata-rata jawabannya adalah yang salah. Jadi kalau ada soal sinonim, misalnya kita menemukan suatu kata yang jarang didengar, lalu kita cari bunyi yang sama. Nah, kalau ada bunyi yang sama, baik di awal ataupun di akhir, itu rata-rata bukan itu jawabannya. Karena nggak mungkin jawabannya itu memiliki bunyi yang sama, baik di awal ataupun yang di akhir. Ini yang pertama. Yang kedua, jika Anda mengetahui makna kata yang diberikan, misalnya istilah-istilah yang sudah sering kita dengar, seperti tinggi, rendah, kuat, lemah. Nah, maka carilah makna yang paling umum. Kemudian baru dicari persamaan katanya dalam pilihan jawaban. Ini istilah-istilah yang sudah kita dengar biasanya ya. Nah, adapun yang ketiga, jika menemukan kata serapan bahasa asing, nah kembalikan dalam bahasa aslinya, kemudian artikan. Nah, kadang ada suatu soal sinonim ini, muncul kata-kata dalam bahasa asing, seperti open misalnya. Open ini apa artinya? Yaitu buka. Nah, maka kita kembalikan ke bahasa aslinya. Nah, kemudian kita cari sinonimnya. Kemudian yang keempat, jika ada kata yang pernah kita dengar dalam kalimat sehari-hari, tetapi kita tidak tahu pasti artinya, maka coba ingat keseluruhan kalimatnya, kemudian perkirakan arti kata tersebut berdasarkan keseluruhan kalimat. Jadi kalau ada istilah yang sering kita dengar, namun tidak tahu artinya, maka kita coba memperkirakan arti kata tersebut. Atau kita susunlah suatu kalimat dengan menggunakan kata tersebut. Nanti akan dapat perkiraan artinya. Jadi begitulah tips dan trik dalam menghadapi tes sinonim. Nah, kita lihat contoh. Contoh yang pertama, formula. Nah, apa sinonim dari kata formula? Apakah A mula-mula, B rumus, C form, D ramuan, atau E formasi? Nah, yang mana kira-kira jawabannya? Apakah A, B, C, D, atau E? B. B. Jawabannya lain? Nah, di sini kita mencari sinonim dari kata formula. Rumus. Rumus ya. Nah, maka di sini kita lihat pembahasannya. Pilihan A memiliki bunyi akhir yang sama dengan soal. Jadi dengan tips dan trik sebelumnya, kita hindari bunyi akhir yang sama. Formula dengan mula-mula, berarti kan ada kemiripan bunyi pada akhirnya sama. Ini ketika kita tidak tahu artinya ya. Nah, sedangkan pilihan C dan E bunyi awalnya hampir sama karena diawali dengan kata form, formula, form, formasi. Berarti ada bunyi awal yang sama. Dengan demikian, kemungkinan jawabannya ada pada pilihan B dan E. B dan D ya, maksudnya B dan D. Karena B dan D inilah yang tidak ada kemiripan bunyinya. Nah, lalu formula ini kita kembalikan, ini berasal dari serapan kata bahasa Inggris. Nah, kita kembalikan, apa artinya? Yaitu formula artinya adalah rumus. Jadi sinonim yang tepat untuk kata formula adalah B rumus. Maka jawabannya di sini adalah rumus. B. Ya, B rumus. Contoh berikutnya, densitas. Apa sinonim dari kata densitas? Apakah A intensitas, B kerapatan, C kelenturan, D sharing, atau E kepekatan? Densitas. Nah, kira-kira apa jawabannya? Sinonim dari kata densitas. Ada yang jawab B, kerapatan. Ya, ada yang jawab B, kerapatan. Atau ada yang lainnya?
Kita lihat ya. Densitas. Nah, densitas ini berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu density. Jadi kita kembalikan ke bahasa asingnya, bahasa Inggrisnya. Density itu berarti pekat. Nah, maka persamaan kata dari kata densitas adalah kepekatan. Jadi sinonim untuk kata densitas adalah kepekatan, bukan kerapatan. Nah, jadi kalau ada istilah-istilah ini, kita harus kembalikan ke bahasa asingnya, lalu kita cari artinya. Nah, kalau ini kan istilah ilmiah ini, densitas. Kepekatan. Maka jawabannya di sini adalah E, kepekatan. Jadi kita haruslah memperbanyak perbendaharaan kosakata. Kadang ada kata itu yang muncul yang sering kita dengar, atau yang jarang kita dengar, atau malah nggak pernah sama sekali kita dengar. Akan tetapi itulah yang keluar dalam tes sinonim maupun antonim. Jadi sering-seringlah untuk berlatih menjawab soal-soal tes sinonim dan antonim. Kak, izin tanya boleh? Ya, Ini kalau saya cari di KBBI, densitas itu kerapatan dan kepadatan. kerapatan dan Kepadatan. sebentar ya. Iya. Iya. Densitas. Apa sinonim dari kata densitas? Oh ya betul. Kepadatan. Kalau padat apa artinya? Kepadatan. Terima kasih ya Kak, sudah mengingatkan di sini. Berarti density itu artinya padat. Padat. Kepadatan. Nah, jadi apa sinonim dari kepadatan? Padat berarti rapat ya. Nah, mohon maaf, maka di sini jawabannya adalah B, kerapatan. Ya bagus ya Kak. Kalau ada yang keliru bisa kita diskusikan bersama. Nah, inilah gunanya kita belajar bersama. Kemudian contoh berikutnya editor. Apa sinonim dari kata editor? Apakah A, penulis, B, pengarang, C, penyunting, D, pewawancara, atau E, pemerhati aksara? C, penyunting. C, penyunting. Apakah ada jawaban yang lainnya? Atau semuanya jawab C? Ya, C ya. Kita lihat di sini. Kata dasar dari kata editor adalah edit. Jadi kita cari kata dasarnya, yaitu edit. Nah, edit merupakan kata serapan dalam bahasa Inggris yang sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang. Artinya edit ini sudah sering kita dengar ya, yang berarti menyunting. Akhiran or dari kata editor, nah itu artinya apa? Menunjukkan orang atau pelaku. Jadi kalau editor itu orang yang menyunting. Dengan demikian, editor berarti orang yang melakukan penyuntingan atau disebut penyunting. Maka sinonim dari kata editor adalah penyunting. Sehingga jawabannya adalah C, penyunting. Jadi inilah contoh dari soal sinonim. Kemudian kita lanjutkan dengan antonim. Nah, antonim biasa diartikan sebagai dua kata yang saling berlawanan makna. Jadi kita mencari lawan kata. Selain sebagai ujian pemahaman dan perbendaharaan kosakata, antonim juga berfungsi untuk melihat kemampuan seseorang dalam melakukan analisis suatu kebenaran. Nah, inilah gunanya tes sinonim ini, untuk melihat kemampuan seseorang dalam melakukan analisis suatu kebenaran. Nah, dalam tes antonim sangat diperlukan ketelitian dan kemampuan sintesis yang baik. Karena untuk menentukan antonim suatu kata,
Jadi kita membutuhkan suatu ketelitian, nah, dan pemahaman yang baik. Adapun tips dan triknya dalam menghadapi tes antonim adalah yang pertama, jika dalam pilihan jawaban ada satu kata yang memiliki arti kata berbeda dibandingkan yang lain, maka pilihlah kata yang berbeda tersebut. Nah, maksudnya misalnya ada 5 pilihan nih. Dari 5 pilihan itu ada 4 pilihan yang memiliki kesamaan makna. Akan tetapi ada satu kata yang berbeda, maka pilihlah satu kata yang berbeda tersebut. Kemudian yang kedua, jika Anda sudah mengetahui makna kata soal, maka artikan. Kemudian cari kata yang berlawanan dalam jawaban. Kalau ini sudah kita pahami artinya. Begitupun jika kata tersebut merupakan kata serapan, artikan berdasarkan bahasa yang sebenarnya, kemudian cari lawan kata dalam pilihan jawaban. Nah, berarti kita cari pilihan jawabannya. Lalu yang ketiga, jika terdapat 2 kata yang berlawanan dalam pilihan jawaban, kemungkinan salah satunya merupakan jawaban. Nah, misalnya terdapat 2 kata yang berlawanan. Dari kelima pilihan itu ada 2 kata yang berlawanan, maka salah satunya merupakan jawabannya. Misal tinggi, rendah. Nah, nanti dari suatu soal pasti ada yang merupakan antonim dari kedua kata tersebut. Kemudian yang keempat, jika Anda sama sekali tidak tahu makna kata soal, tetapi pernah mendengar kalimat dengan menggunakan kata tersebut, cari artinya berdasarkan keseluruhan kalimat, kemudian cari lawan katanya dalam pilihan jawaban. Nah, ini kita susunlah suatu kalimat dengan menggunakan kata yang tidak kita tahu tadi, tapi sering kita dengar. Jadi cobalah merangkai suatu kalimat dengan kata tersebut. Nah, kita coba menerka-nerka atau memperkirakan artinya. Yang kelima, jangan sampai terkecoh memilih jawaban, karena dalam pilihan jawaban sering disertakan sinonimnya. Nah, hati-hati dalam memilih jawaban, karena nantinya akan terpilih sinonimnya, bukan antonimnya. Sementara yang diminta adalah mencari antonim dari kata tersebut. Nah, untuk itulah kita harus teliti dalam menjawab soal sinonim maupun antonim. Nah, kita lihat contohnya di sini. Contoh antonim dari kata generik, apakah A khusus, B umum, C lazim, D luar biasa, atau E ampuh? Nah, yang mana antonim dari kata generik? Antonim dari kata generik. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Nah, yang mana ini? Pilihan A dan B ini adalah suatu lawan kata, umum khusus. Nah, itu kan 2 kata yang berlawanan. Jadi 2 kata yang berlawanan itu pasti akan ada satu kata yang memiliki antonim dengan generik. Nah, kira-kira mana dia antonim dari kata generik? Antonim ya, bukan sinonim. Antonim, karena kita di sini membahas soal antonim. A khusus. A khusus ya. Nah, kita lihat. Pilihan jawaban B merupakan sinonim dari pilihan jawaban C. Umum lazim. Nah, karena kadangkala suatu pilihan jawaban ini ada 2 kata yang memiliki kesamaan atau 2 kata tersebut saling bersinonim seperti B dan C. Umum lazim itu kan suatu sinonim itu. Umum sinonimnya adalah lazim. Dan pilihan jawaban D hampir sama dengan E, luar biasa ampuh. Nah, dengan demikian jawaban yang paling mungkin yang tidak ada padanannya dengan kata lain adalah kata khusus. Jadi jawaban yang tepat adalah A khusus. Nah, kalau istilah generik ini artinya apa? Umum. Maka lawan kata dari umum adalah khusus. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A khusus.
Contoh berikutnya, antonim dari kata individu. Apakah A. manual, B. unit, C. aliansi, D. kolektif, atau E. satuan? Apa antonim dari kata individu? A. Nah, yang mana ini jawabannya? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, sebagian besar dari Anda pasti sudah mengetahui arti kata individu. Karena individu ini sering digunakan atau sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam mengumpulkan uang sumbangan. Jika ada yang menyumbang sendiri-sendiri, maka dapat disebut sebagai individu. Tetapi jika bersama-sama disebut kolektif. Jadi lawan kata sendiri adalah bersama-sama. Dan bersama-sama itu disebut kolektif. Jadi lawan kata individu adalah D. kolektif. Jadi jawabannya adalah D. kolektif. Nah, kemudian higienis. Higienis ini antonim dari kata higienis, apakah A. bersih, B. keruh, C. putih, D. bening, E. kotor? Nah, ini udah kelihatan jawabannya ya. Higienis merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti bersih. Higienis ini merupakan kata serapan atau istilah ilmiah ya, yang berarti bersih. Maka kita cari lawan kata dari kata bersih. Lawan katanya adalah kotor. Sehingga antonim dari kata higienis adalah E. kotor. Jadi sudah kita tampilkan beberapa contoh dari soal sinonim dan antonim. Begitu juga dengan tips dan triknya. Selanjutnya kita masuk ke bagian analogi. Nah, penalaran dan logika itu dibutuhkan dalam tes analogi ini. Termasuk juga perbendaharaan fungsi kata yang banyak akan sangat membantu dalam menyelesaikan tes. Nah, tes ini bertujuan untuk menguji kemampuan seseorang dalam mencari kata-kata yang saling berhubungan dan setara. Dalam tes kepegawaian atau rekrutmen karyawan, tes ini diharapkan dapat menjadi gambaran kecekatan dan logika peserta tes. Jadi tes analogi ini sering muncul dalam tes masuk kerja, apapun itu. Kadang dia masuknya ke dalam tes psikotes atau tes PPA. Kalau di Bank BI ini dimasukkan ke dalam tes TPD, tes potensi dasar. Nah, inilah tujuan dari tes analogi. Ciri khas dari soal analogi ini adalah diberikan beberapa kata. Misal 2 kata atau 3 kata. Lalu dari 2 kata atau 3 kata tersebut kita cari hubungannya. Apa hubungan dari 2 kata tersebut? Setelah itu kita terapkan hubungan tersebut ke kata berikutnya. Nah, itulah yang dikatakan dengan soal analogi. Nah, bagaimana tips dan triknya dalam menghadapi tes analogi? Yang pertama, berlatihlah agar terbiasa dalam menghubungkan berbagai kata yang tepat. Jadi kita harus banyak berlatih. Nah, dengan banyak berlatih, kita sudah terbiasa menjawab soal analogi. Nah, yang kedua, jika Anda bingung, tetapi mengetahui sedikit banyak makna kata-kata dalam soal, maka susunlah dalam kalimat, sehingga Anda akan menemukan fungsi tiap kata dalam soal, dan memudahkan untuk memilih jawaban. Maksudnya di sini adalah, misalnya diberikan 2 kata ya, lalu dari 2 kata itu kita cobalah menyusun suatu kalimat. Nah, setelah itu kita dapatlah suatu hubungan dari 2 kata tersebut dengan menggunakan kalimat tersebut.
Yang ketiga, janganlah berpikir rumit. Nah, jangan berpikir rumit. Pakailah logika sehari-hari. Jadi kita berpikir yang masuk akal saja. Jangan dibawa rumit. Nanti kalau dibawa rumit, sulit menemukan jawabannya. Lalu yang keempat, ingat pola berikut untuk jaga-jaga. Nah, yang pertama misalnya kata kerja, kata sifat. Kalau di sebelah kirinya kata kerja, lalu diikuti kata sifat, maka kalimat kata-kata berikutnya harus berurutan juga. Kata kerja dulu, baru kata sifat. Lalu kata benda, kata sifat itu sama dengan kata kerja, kata sifat. Lalu kata, arti kata, arti kata. Nah, ini harus menyesuaikan di mana letaknya ya. Di mana letak kata, di mana letak arti kata. Kemudian benda kegunaan. Nah, misalnya benda ya, apa kegunaannya? Begitu juga dengan kata berikutnya, benda kegunaan. Jadi jangan sampai terbalik. Kita lihat contoh untuk memahami soal analogi. Nah, contohnya es dingin. Nah, apa analogi dari kata es dingin? Apakah A, udara panas, B, matahari panas, C, utara selatan, D, langit, bumi, atau E, darat laut? Nah, kira-kira mana analoginya di sini? Yang mana analoginya? B. Matahari panas. D, matahari panas. Nah, apa hubungan dari kata es dan dingin? Apa polanya? Apa hubungannya? Kenapa bisa memilih jawabannya B, matahari panas? Es kata benda, dingin kata kerja. Karena es kata benda, dingin kata sifat. Kata sifat, kata sifat. Iya. Nah, kita coba lihat ya. Soal ini sangat mudah ya. Kenapa? Karena di sini istilahnya sudah sering kita dengar. Es memiliki sifat dingin. Maka polanya adalah suatu benda dengan sifatnya. Ada kata benda dan ada kata sifatnya. Nah, sekarang kita tinggal mencari hubungan antara kata benda dengan sifatnya pada pilihan jawaban yang tersedia. Maka jawabannya adalah matahari memiliki sifat panas. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat adalah B, matahari panas. Jadi kita buatlah suatu kalimat atau kita cari hubungan kata tersebut. Di sini hubungannya adalah berupa kata benda dengan kata sifatnya. Sehingga jawabannya adalah B, matahari panas. Contoh soal berikutnya. Diameter lingkaran. Diagonal. Apakah A segi 4, B segi 3, C kerucut, D bola, atau E panjang? Nah, apa hubungan kata dari kata diameter dan lingkaran? Kemudian terapkan hubungan tersebut pada kata selanjutnya. Apakah A segi 4, B segi 3, C kerucut, D bola, atau E panjang? Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Nah, yang mana jawabannya yang benar nih? Nah, apa hubungannya? Hubungan kata diameter dan lingkaran itu. Kita lihat di sini, susunlah dengan kalimat sederhana. Berarti kita buatlah suatu kalimat. Di sini kalimatnya adalah lingkaran memiliki diameter yang menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain melalui sudut pusat. Nah, itulah suatu kalimatnya. Lalu kita terapkan ke kata berikutnya. Maka diagonal merupakan
garis yang menghubungkan sisi-sisi suatu bangun melalui sudut pusat. Nah, kira-kira apa bangun yang dimaksud? Kalau diameter, bangunnya itu berupa lingkaran. Sekarang kalau diagonal, apa bangunannya? Maka jawabannya adalah segi 4. Karena dalam segi 4 ada diagonal. Bukan segitiga. Kalau segitiga tidak ada diagonalnya. Yang ada diagonal itu hanya ada pada segi 4. Kalau kerucut, bola itu merupakan bangun ruang. Kalau panjang itu bukan ya, bukan jawabannya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah A, segi 4. Contoh berikutnya. Nah, di sini ada 3 kata. Kalau sebelumnya diberikan 2 kata, sekarang 3 kata. Nah, apa analogi kata dari kata pena, tinta, kertas? Nah, apakah jawabannya? Apakah A, kuras, palet, kanvas, B, kuas, cat dinding, C, mobil, bensin jalan, D, kapur, penghapus, papan tulis, atau E, cat kaleng rumah? Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Untuk contoh soal berikut nih. Ada kata pena, tinta, kertas. Kita cari hubungan kata tersebut. Kalau sebelumnya 2 kata, sekarang 3 kata. Ada yang jawab B? Atau apakah ada jawaban yang lain? Nah, kita lihat di sini. Nah, apa hubungan antara pena, tinta, dan kertas? Nah, itulah yang harus kita cari. Di sini hubungannya adalah pena merupakan alat yang digunakan untuk menulis di kertas. Nah, itulah hubungan antara pena dengan kertas yang digunakan untuk menulis di kertas dengan bantuan tinta. Nah, itulah hubungan katanya. Pena merupakan alat yang digunakan untuk menulis di kertas dengan bantuan tinta. Maka analoginya adalah kuas digunakan untuk mengecat dinding dengan bantuan cat. Kuas digunakan untuk mengecat dinding dengan bantuan cat. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah B, kuas cat dinding. Nah, itulah contoh soal dari analogi verbal. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Terkait soal sinonim, antonim, dan analogi verbal. Belum ada, Kak. Ya? Belum. Belum ya? Masih semangat belajarnya, Kakak? Masih. Masih ya, tetap semangat ya. Ya, karena tesnya kira-kira tanggal berapa ya? Tanggal 10 atau 11 kalau nggak salah di sini. Jadi harus semangat nih. Nah, di sini kita berikan tips dan triknya setiap bagian dari soal tersebut. Kalau sekarang kita sudah bahas sinonim, antonim, analogi. Nanti akan ada pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah, karena kita sudah membahas tentang soal sinonim, antonim, dan analogi, kita coba latihan pada soal berikut ini. Nah, silakan dijawab. Di sini ada 5 soal sinonim, 5 soal antonim, 5 soal analogi. Apakah kelihatan soalnya? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Nah, silakan dikerjakan sebentar dalam waktu lebih kurang 10-15 menit. Atau paling lama 20 menit. Silakan dikerjakan di kertas saja dulu ya, Kak. Nanti kita cek bersama-sama. Ditulis di kertas saja dulu ya, Kak, bukan di kolom chat. Nanti kita periksa berapa jawaban yang benar di sini.
Apakah sudah selesai dikerjakan soal latihannya? Sudah, Pak. Ya. Nah, di sini ada sekitar 15 soal. Ada 5 soal sinonim, 5 soal antonim, dan 5 soal analogi. Baik, langsung saja kita bahas soalnya, soal latihannya. Nah, kira-kira apakah ada yang benar semua nih? Langsung saja kita bahas ya. Silakan dilihat pada layarnya di sini. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Mas. Sudah ya. Nah, langsung saja. Kita membahas soal sinonim terlebih dahulu. Yang pertama, sinonim dari kata evokasi. Apakah A, pengungsian, B, pengunggah rasa, C, penyelamatan, D, penanggulangan, atau E, pemberian maaf? Yang mana jawabannya? Sinonim dari kata evokasi. B. B, pengunggah rasa. Atau ada jawaban yang lain? Nah, kita lihat di sini bahwa pilihan jawaban A itu pengungsian, C, penyelamatan, dan D, penanggulangan itu memiliki makna yang hampir sama. Sehingga tidak mungkin jawabannya di antara ketiga pilihan tersebut. Jadi kalau ada beberapa kata yang memiliki makna yang sama, nggak mungkin itu jawabannya. Itu maksudnya. Maka kemungkinan jawabannya hanya B dan E. Dalam KBBI, evokasi itu diartikan sebagai menggugah perasaan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah penggugah rasa. Maka jawabannya adalah B, penggugah rasa. Ada yang benar di sini? Untuk soal nomor 1. Ya, jadi jawabannya B, penggugah rasa. Kita lanjutkan soal nomor 2, delusi. Apa sinonim dari kata delusi? Apakah kekecewaan, imajinasi, fiksi, kekhawatiran, atau ilusi? Yang mana jawabannya di sini? Sinonimnya, nah delusi dalam KBBI diartikan sebagai hayalan yang dalam kehidupan sehari-hari disebut imajinasi. Jadi jawaban yang tepat adalah imajinasi. Maka jawabannya adalah B, imajinasi. Soal berikutnya, sinonim dari kata legalitas. Apakah A, keabsahan, B, persetujuan, C, tidak sah, D, masalah hukum, atau E, tanda setuju? A, keabsahan. A, keabsahan. Nah, kita lihat. Kata legalitas berasal dari kata legal. Nah, legal yang merupakan kebalikan dari kata ilegal. Maka sinonimnya pun demikian. Ilegal memiliki sinonim tidak sah, maka legal sinonimnya adalah sah. Jadi legalitas itu berarti keabsahan. Nah, kalau kita nggak tahu, kita coba aja. Kita cari sinonimnya. Legal. Atau kita cari lawan katanya. Lawan kata dari legal adalah ilegal. Ilegal itu artinya tidak sah. Berarti lawan dari tidak sah adalah sah. Sehingga jawabannya adalah A, keabsahan. Soal berikutnya. Sinonim dari kata daur. Apakah A, siklus, B, membaur, C, proses, D, tingkatan, atau E, produk? Siklus. Yang mana jawabannya? Siklus. A, siklus. A, siklus. Nah, kita lihat. Daur biasanya dipasangkan dengan kata hidup menjadi daur hidup. Nah, misalnya kita dengar kata daur hidup ya. Nah, dari frasa ini dapat dengan mudah diketahui bahwa daur itu memiliki sinonim dari kata siklus. Jadi jawabannya adalah A, siklus. Soal berikutnya, sinonim dari kata tendensi. Apakah A, urat, B, tekanan, C, otot, D, cenderung, atau E, daging? B, tekanan. Apakah ada jawaban yang lain?
selain B? Tekanan? Nah, kita coba lihat. Tendensi itu berasal dari kata serapan bahasa Inggris, yaitu tendensi, yang berarti kecenderungan. Nah, cenderung. Maka tendensi itu memiliki makna yang sama dengan kata cenderung. Jadi jawabannya di sini adalah D, cenderung. Nah, ada yang benar semua untuk soal sinonim? Atau salah satu, salah dua? Atau nggak mungkin ya salah semuanya? Salah 3. Wah, waduh, kenapa salah 3 ini, Pak? Di mana letak salahnya ya? Kosakatanya kurang, Pak. Nah, untuk menghindarinya harus perbanyak perbendaharaan kosakata, Kak. Harus perbanyak latihan soal sinonim. Begitu juga soal antonimnya. Ini kan masih ada waktu 3 hari lagi nih. Nah, jadi perbanyak lagi perbendaharaan soal perbendaharaan kosakata dengan cara menjawab soal-soal sinonim maupun antonim. Siap, Pak, siap. Kita lanjutkan soal antonim. Soal yang pertama, antonim dari kata aktual. Apakah A konkret, B fiktif, C kasat mata, D modern, atau E nyata? B fiktif. Aktual. Antonim dari kata aktual. Nah, pilihan jawaban E atau nyata dan B fiktif itu saling berlawanan. Karena nyata dengan fiktif itu satu berlawanan. Maka kemungkinan jawaban terdapat pada salah satu pilihan tersebut. Nah, karena E nyata memiliki sinonim yang juga terdapat dalam pilihan, nyata itu sinonimnya adalah konkret, maka nggak mungkinlah nyata itu jawabannya. Jadi jawabannya di sini adalah fiktif. Begitu kalau kita mencari jawabannya. Kalau kita nggak tahu ya artinya. Nah, misalnya dari 5 pilihan tuh ada yang kesamaan di sini nyata dan konkret itu kan sama. Jadi nggak mungkinlah A dan E itu jawabannya. Kita hilangkan. Tinggal B, C, D. Nah, fiktif dan nyata ini kan berlawanan. Berarti fiktif itulah jawabannya. Kalau kita nggak tahu artinya ya. Nah, begitulah tips dan trik dalam soal antonim. Kalau kita tidak mengetahui arti kata tersebut. Maka jawaban antonim dari kata aktual adalah B, fiktif. Soal berikutnya, antonim dari kata plural. Apakah A, heterogen, B, tunggal, C, beragam, D, majemuk, atau E, banyak? B tunggal. B, tunggal. Atau ada jawaban yang lain? Nah, pilihan A, heterogen, C, beragam, D, majemuk, dan E, banyak itu memiliki makna yang hampir sama. Artinya kan maknanya itu sama atau berupa sinonim. Maka jelaslah bahwa antonim dari kata plural adalah tunggal. Hanya tunggal lah yang memiliki makna yang berbeda dari yang lainnya. Sedangkan kata yang lainnya itu memiliki makna yang sama. Sehingga antonim dari kata plural adalah B, tunggal. Soal berikutnya. Antonim dari kata eklektik. Apakah A, akurat, B, selektif, C, tidak pilih-pilih, D, pilih-pilih, atau E, lentik? Yang mana antonim dari kata eklektik? Di sini pilihan jawaban D, pilih-pilih, dan C, tidak pilih-pilih. Nah, maka itulah kemungkinan jawabannya. Karena jawaban D dan C ini suatu yang berlawanan. Kemudian pilihan D itu memiliki sinonim dengan pilihan B. Pilih-pilih dengan selektif itu kan memiliki makna yang sama. Berarti B dan D tidak mungkinlah yang menjadi jawabannya. Maka jawabannya di sini adalah C, tidak pilih-pilih. Begitulah cara kita menjawab soal antonim. Kita cari dua kata yang memiliki makna yang sama, nah itu kita hilangkan. Sehingga tinggal A, C, dan E.
Namun yang lebih tepat di sini adalah C, tidak pilih-pilih. Ini strategi dalam menjawab soal antonim. Kalau kita tidak tahu arti kata yang diberikan pada soal. Soal berikutnya, antonim dari kata bersimbah. Apakah A, kering, B, lembab, C, menyerah, D, menyembah, atau E, basah? A, kering. Nah, pilihan jawaban E, basah, dan A, kering, itu maka kemungkinan jawabannya terdapat pada salah satu pilihan tersebut. Karena mereka itu saling berlawanan. Basah dan kering, itu kan dua kata yang berlawanan. Karena pilihan E, basah, itu memiliki sinonim yang sama dengan pilihan B, lembab. Jadi E dan B ini nggak mungkinlah yang menjadi jawabannya. Sehingga jawabannya antonim dari kata bersimbah itu adalah A, kering. Maka jawabannya adalah A, kering. Kalau jawaban C dan D ini kan ada memiliki kesamaan bunyi pada akhirannya. Bah, rah, bah. Nah, mungkinlah jawabannya memiliki kesamaan bunyi. Sehingga jawaban di sini adalah A, kering. Soal berikutnya, antonim dari kata berongga. Apakah A, pejal, B, padat, C, padu, D, masif, atau E, berlubang? Antonim dari kata berongga. Masif, D, masif. D, padat. Ingat, jawaban terkecoh dengan sinonimnya ya. Pilihan jawaban E, berlubang, itu merupakan sinonim dari kata soal berongga. Sedangkan pilihan A, pejal, dan D, masif, itu bersinonim juga. Maka kemungkinan jawabannya adalah antara C atau B, padu atau padat. Tetapi sesuatu yang padu terkadang tetap berongga. Maka dipastikan bahwa antonim dari kata berongga adalah padat. Kalau berongga itu kan berjarak ya. Ada rongga-rongganya. Maka lawan dari kata berongga adalah padat. Jadi jawabannya adalah B, padat. Nah, apakah ada yang benar semua nih soal sinonim dan antonim? Sudah kita bahas 10 soal. 5 soal sinonim dan 5 soal antonim. Ya, kita sudah bahas soal sinonim dan antonim. Kemudian kita lanjutkan soal analogi. Soal pertama, payung hujan. Apa analoginya? Apakah A, lari kaki, B, gunting potong, C, pohon teduh, D, lampu terang, atau E, gunting kuku? Apa analogi dari kata payung dan hujan? Nah, kata soal dapat dikalimatkan menjadi. Berarti strategi dalam menjawab soal analogi ini, kita buatlah suatu kalimat dengan menggunakan dua kata tersebut. Di sini ada kata payung dan hujan. Maka kalimatnya di sini adalah jika hujan, maka menggunakan payung. Sehingga pilihan jawabannya yaitu jika memotong atau potong, maka menggunakan gunting. Dengan demikian jawabannya adalah gunting potong. Jadi jika hari hujan maka menggunakan payung, jika kita memotong maka menggunakan gunting. Dan jawabannya adalah B, gunting potong. Soal nomor 2, analogi dari kata Australia, Selandia Baru. Apakah A, Malaysia, Penang, B, Papua, Papua Nugini, C, Jerman, Paris, D, Italia, Iran, atau E, Indonesia, Malaysia? A, Malaysia, Penang. Nah, ini apa hubungan katanya dari kata Australia dan Selandia Baru? Ibu kota. Nah, Australia dan Selandia Baru merupakan dua negara dalam satu benua. Nah, dalam pilihan jawaban yang memiliki hubungan
yang tersebut hubungan yang sama itu adalah Indonesia dan Malaysia. Karena Australia dengan Selandia Baru itu sama-sama satu benua. Begitu juga dengan Indonesia dan Malaysia. Bukan ibu kota, tapi dia menyatakan dalam satu benua. Maka jawabannya adalah E, Indonesia, Malaysia. Nah, hati-hati jangan sampai terkecoh dengan soal-soal seperti ini. Soal berikutnya, analogi dari kata gajah gading. Apakah A, sapi buntut, B, kucing mata, C, kapal buritan, D, rusa tanduk, atau E, harimau ganas? Apa analogi dari kata gajah gading? Nah, gajah memiliki ciri khas gading. Dalam pilihan jawaban, yang memiliki hubungan demikian adalah rusa dan tanduk. Karena rusa memiliki ciri khas tanduk. Atau dengan kata lain, gajah mempunyai gading, rusa mempunyai tanduk. Sehingga jawabannya adalah D, rusa tanduk. Soal berikutnya, analogi dari kata otonomi mandiri. Apakah A, ekonomi bisnis, B, sabun cuci, C, cerdas banyak akal, D, bensin mesin, atau E, rakyat masyarakat? C, cerdas banyak akal. Yang mana di sini? C, cerdas banyak akal. Nah, kita lihat di sini. C, cerdas. Otonomi merupakan sinonim dari kata mandiri. Dalam pilihan jawaban yang memiliki hubungan demikian adalah cerdas dan banyak akal. Kenapa? Karena sinonim dari kata cerdas itu adalah banyak akal. Maka jawabannya adalah C, cerdas banyak akal. Soal berikutnya, analogi dari kata jendela tirai. Apakah A, hati senang, B, hidung kuping, C, mata kelopak mata, D, sampul buku, atau E, tangan jam? E, tangan jam. Nah, di sini jawabannya adalah, kita lihat tirai itu berfungsi sebagai penutup jendela. Dengan demikian, kelopak mata memiliki fungsi untuk menutup mata. Maka jawabannya adalah C, mata kelopak mata. Apakah ada yang benar semua di sini dari 15 soal? Atau ada yang salah satu, salah dua? Nah, kalau tidak benar semua, misalnya kalau ada yang salah, mudah-mudahan nanti pada saat tes benar semua ya, Kak. Nah, jadi kita harus berbanyak latihan soal sinonim dan antonim. Kalau soal sinonim dan antonim harus banyak menguasai perbendaharaan kata.
Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu bagian penalaran logis. Nah, tes penalaran logis merupakan jenis tes penalaran yang terdiri dari dua atau lebih pernyataan yang saling berkaitan. Kemudian diambil kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut. Pada tes penalaran logis, kita mengambil kesimpulan berdasarkan kalimat-kalimat pernyataan yang telah dipaparkan dalam soal. Kesimpulan harus mewakili keseluruhan pernyataan tersebut. Nah, maksudnya apa di sini? Dalam tes penalaran logis, itu diberikan 2 atau 3 pernyataan. 2 atau lebih ya. Kemudian kita cari kesimpulannya. Yang mana kesimpulannya di sini? Selanjutnya, nah kita sesuaikan apakah kesimpulannya itu sama atau tidak dengan fakta yang diberikan. Lalu bagaimana tips dan triknya dalam menjawab soal tes penalaran logis? Kita lihat di sini. Metode-metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu di sini ada 3 metode ya, ada modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Nah, yang pertama modus ponens. Nah, kalau modus ponens di sini ada 2 premis. Katakanlah premis 1 yaitu jika P maka Q. Lalu premis kedua P, maka kesimpulannya adalah Q. Artinya di sini mana yang muncul 2 kali, yaitu huruf P. Sehingga huruf P kita coret, maka kesimpulannya adalah Q. Kita lihat contoh. Contoh premis pertama. Premis itu apa maksudnya? Pernyataan pertama. Pernyataan pertamanya adalah jika kondisi lantai licin, maka banyak orang yang jatuh. Yang kedua, kondisi lantai licin. Nah, mana yang muncul 2 kali di sini? Yang muncul 2 kali, nah itulah yang kita coret di sini. Kondisi lantai licin. Nah, ini kita coret. Sehingga kesimpulannya adalah banyak orang yang jatuh. Banyak orang yang jatuh. Nah, ini untuk modus ponens. Kemudian kita lanjutkan dengan modus tollens. Modus tollens premis pertamanya adalah jika P maka Q. Kemudian premis keduanya adalah negasi Q. Negasi itu artinya lawannya. Atau dengan menggunakan kata tidak atau kata bukan ya. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Contoh premis pertama, jika Andi juara kelas, maka Andi dapat hadiah. Lalu premis keduanya, Andi tidak dapat hadiah. Nah, maka kesimpulannya di sini adalah Andi tidak juara kelas. Karena di sini Andi tidak dapat hadiah, otomatis Andi tidak juara kelas. Jadi begitulah logikanya. Jadi kalau penalaran logis ini kita gunakan logika kita. Kalau Andi juara kelas, maka Andi dapat hadiah. Ternyata Andi tidak dapat hadiah, berarti Andi tidak juara kelas. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, silogisme. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, jika Q maka R. Premis. Nah, di sini kesimpulannya adalah jika P maka R. Kenapa kesimpulannya jika P maka R? Tipsnya di sini adalah kita coret yang muncul 2 kali. Yang muncul 2 kali adalah huruf Q. Berarti kita coret Q-nya. Sehingga kesimpulannya adalah jika P maka R. Kita lihat contoh. Premis 1, jika Vina lulus ujian, maka ia mendapat beasiswa. Premis kedua, jika Vina mendapat beasiswa, maka biaya pendidikan menjadi ringan. Nah, di sini yang muncul 2 kali adalah
ia mendapat beasiswa. Berarti kita coret. Setelah kita coret, maka itulah kesimpulannya. Jika Vina lulus ujian, maka biaya pendidikan menjadi ringan. Nah, inilah metode silogisme. Nah, di samping itu terdapat beberapa hukum penarikan kesimpulan. Yang pertama, premis umum. Nah, kalau premis umum berarti semuanya ya, maka ditandai dengan kata semua atau setiap. Semua berarti menyeluruh. Tidak ada yang tidak ikut. Semua, lalu setiap. Kalau setiap sama juga dengan kata semua. Nah, jika semuanya itu premis umum, maka kesimpulannya haruslah umum. Jadi kalau kedua premisnya diawali dengan kata semua, maka kesimpulannya harus diawali dengan kata semua. Contoh, premis pertama, semua hewan membutuhkan air. Premis kedua, semua hewan membutuhkan oksigen. Nah, di sini kan diawali dengan kata semua ya, kedua premisnya. Maka kesimpulannya harus diawali dengan kata semua. Sehingga kesimpulannya adalah semua hewan membutuhkan air dan oksigen. Jadi kata kuncinya, jika semuanya itu adalah premis umum, maka kesimpulannya haruslah premis umum yang diawali dengan kata semua atau setiap. Lalu yang kedua, premis partikular. Nah, kalau partikularnya apa lagi? Lawan dari kata semua, berarti ada yang tidak ada. Hanya beberapa saja. Beberapa, ada, terdapat, sebagian. Berarti kan nggak menyeluruh ya, nggak semuanya masuk. Nah, jika salah satu premisnya partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Contoh, premis 1, semua peserta ujian membawa kartu ujian. Lalu premis kedua, sebagian peserta ujian membawa KTP. Nah, apa kesimpulannya? Nah, di sini diawali dengan kata semua dan sebagian. Nah, ingat kata kuncinya, jika salah satu premisnya partikular, salah satu saja. Kalau ada salah satunya partikular, maka kesimpulannya haruslah partikular. Ini tipsnya. Sehingga kesimpulannya adalah diawali dengan kata sebagian. Maka kesimpulannya sebagian peserta ujian membawa kartu ujian dan KTP. Soal nomor 3, premis negatif. Nah, kalau negatif ini gimana pula? Itu dengan ditandai dengan kata tidak atau bukan. Namanya saja sudah negatif ya. Berarti ditandai dengan kata tidak atau bukan. Nah, jika salah satunya premis negatif, maka kesimpulannya haruslah negatif. Nah, contoh premis pertama, semua sekolah membuka pendaftaran peserta didik baru. Lalu premis kedua, sebagian sekolah tidak. Nah, di sini ada kata tidak yang menunjukkan negatif. Sebagian sekolah tidak menerima pendaftaran secara online. Nah, berarti kan ada yang mengandung premis negatif. Maka kesimpulannya haruslah negatif. Nah, dengan sebelumnya di sini diawali dengan kata semua dan sebagian. Berarti kan ada premis partikular. Nah, maka di sini kesimpulannya harus partikular yang diawali dengan kata sebagian. Sehingga kesimpulannya, sebagian sekolah yang membuka pendaftaran peserta didik baru tidak menerima pendaftaran secara online. Karena di sini kesimpulannya haruslah negatif. Yang memuat kata tidak menerima pendaftaran secara online. Nah, begitulah premis pada penalaran logis. Nah, bagaimana tips dan triknya dalam mengerjakan soal penalaran logis?
Yang pertama, pahami masing-masing premis atau pernyataan yang diberikan. Misalnya ada 2 pernyataan atau lebih, kita pahami masing-masingnya. Lalu yang kedua, tentukan operasi logikanya. Yang ketiga, tentukan metodenya, apakah dia modus ponens, atau tollens, atau silogisme. Lalu yang keempat, perhatikan hukum penarikan kesimpulannya. Apakah dia premis umum, partikular, atau premis negatif. Yang kelima, pilihlah kesimpulan yang sesuai fakta. Jadi kita harus menyesuaikan di soal. Dan yang keenam, hindarilah kesimpulan yang bersifat opini. Jadi kita nggak boleh memilih jawaban itu berdasarkan pendapat kita. Harus kita sesuaikan dengan fakta yang diberikan di soal. Nah, inilah tips dan triknya dalam mengerjakan soal penalaran logis. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan untuk penalaran logis? Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Belum ada ya? Nah, coba dijawab soal latihan ini. Soal pada layar berikut nih. Di sini ada 4 contoh soal penalaran logis. Nah, silakan dikerjakan dalam waktu lebih kurang 10 menit. Coba dikerjakan 4 soal penalaran logis. Apakah kelihatan soalnya, Kak? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Nah, silakan dikerjakan soal dalam waktu lebih kurang 10 menit.
Apakah sudah selesai dikerjakan latihannya? Di sini ada 4 soal penalaran logis. Ada 4 soal penalaran logis. Nah, waktunya sudah habis ya. Jadi kita langsung membahas soal penalaran logis. Nah, silakan dilihat pembahasan berikut ini. Nah, yang pertama, lukisan abstrak itu membingungkan bagi sebagian orang. Semua seniman memahami lukisan abstrak itu. Andi tidak memahami makna lukisan abstrak itu. Nah, mana kesimpulannya? Apakah A, Andi termasuk orang yang merasa kebingungan ketika melihat lukisan abstrak? Atau B, lukisan abstrak itu dapat dipahami oleh seorang seniman kecuali Andi? Atau C, sebagian orang memahami lukisan abstrak termasuk Andi? Atau D, Andi bukan seorang seniman? Atau E, sebagian seniman memahami lukisan abstrak itu? Nah, mana pembahasannya di sini? Jawabannya. Untuk soal nomor 1. Apakah A, B, C, D, atau E? Kita lihat pembahasannya di sini. Semua seniman itu memahami lukisan abstrak. Nah, ini pada premis yang kedua atau kalimat yang kedua. Artinya apa? Seseorang yang tidak memahami lukisan itu bukanlah seorang seniman. Nah, di sini Andi tidak memahami makna lukisan abstrak itu. Berarti kesimpulannya adalah Andi bukan seorang seniman. Maka jawabannya adalah D, Andi bukan seorang seniman. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, jika Pak Guru memberikan nasihat dan motivasi, maka siswa harus memperhatikan dengan seksama. Jika siswa tidak memperhatikan, maka dia tergolong siswa yang kurang sopan. Joko termasuk siswa yang sopan. Nah, mana kesimpulannya? Apakah A, jika memperhatikan guru saat memberikan nasihat, Joko memperhatikan guru saat memberikan nasihat dan motivasi? Atau B, siswa yang tidak sopan tidak memperhatikan guru saat memberikan nasihat? Atau C, jika Pak Guru tidak memberikan nasihat dan motivasi, maka siswa tidak memperhatikan dengan saksama? D, jika siswa tidak memperhatikan, maka guru tidak memberikan nasihat dan motivasi? Atau E, Joko termasuk siswa yang sopan walaupun tidak memperhatikan guru saat memberikan nasihat? Yang mana jawabannya di sini? Di luar. Yang mana jawabannya? Apakah A, B, C, D, atau E? A. A, Joko memperhatikan guru saat memberikan nasihat dan motivasi. Atau ada jawaban yang lain? Nah, kita lihat ya. Di sini inti dari pernyataan tersebut adalah jika siswa tidak memperhatikan guru ketika memberikan nasihat dan motivasi, maka dia tergolong siswa yang tidak sopan. Joko termasuk siswa yang sopan, sehingga kesimpulannya adalah Joko memperhatikan guru saat memberikan nasihat dan motivasi. Maka jawabannya adalah A, Joko memperhatikan guru saat memberikan nasihat dan motivasi.
Soal berikutnya, semua penulis suka membaca, Dian tidak suka membaca. Apakah A, Dian bukan seorang penulis? B, sebagian penulis tidak suka membaca, termasuk Dian? Atau C, sebagian penulis suka membaca? D, Dian suka membaca bacaan tertentu saja? Atau E, Dian tidak suka membaca karena tidak ingin menjadi penulis? Yang mana kesimpulannya? Yang A. Nah, jika semua penulis suka membaca, maka seseorang yang tidak menyukai kegiatan membaca bukanlah seorang penulis. Jadi kesimpulannya adalah Dian bukan seorang penulis karena dia tidak suka membaca. Berarti jawabannya adalah A, Dian bukan seorang penulis. Kita lanjutkan soal nomor 4. Toko buku itu menyediakan peralatan tulis dan buku paket bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Andi membeli peralatan tulis dan buku paket di toko buku itu. Nah, mana jawabannya di sini? Apakah A, toko buku itu menyediakan buku yang dibutuhkan oleh Andi? Atau B, Andi adalah seorang pelajar? Atau C, Andi membeli peralatan tulis di toko yang menyediakan keperluan siswa SD, SMP, dan SMA? Atau D, toko buku itu menyediakan kebutuhan para pelajar? Atau E, toko buku itu menjual buku paket kepada Andi? Nah, yang mana kesimpulannya? Kita lihat bahwa Andi itu membeli barang di toko buku yang menyediakan peralatan tulis untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Maka kesimpulannya adalah Andi merupakan siswa SD atau SMP atau SMA. Atau dapat dikatakan Andi itu sebagai seorang pelajar. Maka jawabannya di sini adalah B, Andi adalah seorang pelajar. Nah, apakah ada yang benar semua untuk soal penalaran logis? Benar, Kak. Ya, benar ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Ya, belum ya. Nah, karena di sini sudah menunjukkan pukul 21.00. Berarti kita sudah lebih kurang 2 jam membahas soal TPD Part 1. Namun ada satu bagian yang belum kita bahas, yaitu penalaran analitis. Adapun penalaran analitis itu akan kita bahas pada pertemuan besok. Part 2 ya. Ya, digabung dengan part 2. Jadi untuk penalaran analitis itu kita gabung pada pertemuan besok. Oke, Kak. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum, Kak. Belum ya, Kak? Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang diberikan materi pada malam ini semoga bermanfaat ya. Amin. Di sini sudah kita berikan tips dan triknya dalam mengerjakan soal sinonim, antonim, analogi, dan penalaran logis. Nah, kata kuncinya di sini banyak perbendaharaan kosakata itu untuk soal sinonim dan antonim. Adapun analogi itu haruslah pandai dalam menyusun kalimat. Lalu untuk penalaran logis, gunakanlah fakta-fakta yang diberikan dalam soal. Nah, mungkin itulah kesimpulan untuk materi hari ini. Sampai jumpa, bertemu besok ya. Besok pukul 4 sore, 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Siap. Ya, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Aku ada pertanyaan, Pak. Iya, Kak. Mau nanya, untuk yang materi e-book segala macam itu nanti pembagiannya seperti apa ya? Nanti dibagikan di dalam grup WA ya, Kak? Oke, baik. Terima kasih. Iya. Atau kalau ada diskusi, nantinya boleh kita diskusi di grup WA saja. Oke, siap. Terima Iya. kasih, Pak. Iya. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Mas Assalamualaikum Rusdi, warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ada yang masih mau nanya? iya, Mas Rusdi, izin ini ngasih saran buat yang soal
penarikan logis, penalaran logis. Ya, Kan jujur saja kalau dari materi yang tadi yang begitu kurang paham itu yang penalaran logis. Nah, kalau aku lihat materinya kan itu di tips and trick kan harus memperhatikan hukum penarikan dan kesimpulannya juga. iya. Kalau misal nanti pembahasannya dijabarin kayak hukum penarikannya kayak yang di materi misal di premis satunya ini P, premis 2-nya G. Oh ya. Tapi kesimpulannya apa kayak gitu gimana ya Mas? Soalnya yang penalaran rada kurang bisa saya sendiri. Ya, kalau penalaran itu kita gunakan metode-metode yang sudah diajarkan ya. Nah, ya. Ya, jadi nanti ketika pembahasan itu nanti dijelasin juga misal kayak yang tadi. Oh ya, betul. Nanti akan lagi ya, Kak. Iya. Ya, terima kasih atas sarannya, Kak. Iya. Iya. Ada lagi saran yang lain atau pertanyaan lainnya? Kalau tidak, kita tutup. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Makasih Mas Rusdi. Nah.